Apa maksudnya ada sungai mengalir dari tahta Allah? Bukankah sungai itu mengalir dari Taman Eden? Terima kasih, silakan pendeta. Baik, terima kasih untuk saudara atau saudari Raini Maranu. Di dalam Alkitab ada banyak sungai. Di Taman Eden ada sungai. Lalu kemudian di Babylon itu sendiri ada sungai. Lalu kemudian di Israel ada sungai. Lalu kemudian ada sungai juga di Aram. Dan ada sungai juga di dunia yang baru dan di langit yang baru yang Tuhan sediakan. Jadi ada sungai di mana-mana. Dan yang menarik adalah di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang kedua, di sana ada sebuah sungai yang namanya cukup unik. Mungkin tolong dibacakan nama sungai itu. Sekali lagi pendeta. Tolong dibacakan Wahyu 22 ayat yang kedua. Wahyu 22 ayat 2. Ya. Wahyu 22 ayat 2. Ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu ayat yang ke berapa itu? Ayat yang kedua, pendeta. Ayat yang kedua. Dibaca juga ayat yang, sebentar ya, saya lihat. Ayat yang pertama. Ya, yang pertama. Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Terima kasih. Jadi saya percaya pertanyaan saudara Raini Marano ini berasal dari ayat ini yang mengatakan sungai air kehidupan. Nama sungai itu sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di sini dikatakan sungai itu keluar atau mengalir keluar dari tahta Allah. Apa kaitannya dengan sungai yang disebutkan di dalam Taman Eden? Dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Alkitab berkata, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu disebut sebagai pohon kehidupan. Ayat 10, ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi ada sungai juga yang mengalir di taman tempat di mana Adam dan Hawa itu tinggal. Ini taman yang Tuhan Allah buat khusus untuk menjadi tempat tinggal Adam dan Hawa. Dan pada waktu mereka jatuh dalam dosa, menurut Kejadian 3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, maka Adam dan Hawa dihalau keluar dari Taman Eden, yang menggambarkan keterpisahan yang diakibatkan oleh dosa. Dan sebenarnya taman ini digambarkan juga sebagai Firdaus. Lalu pada waktu langit yang baru dan bumi yang baru itu diciptakan, di dalam kota Yerusalem baru yang turun dari sorga, digambarkan bahwa ada air yang mengalir keluar dari takhta Allah. Selain Kejadian pasal yang kedua yang menggambarkan tentang sebuah sungai, ada juga ayat yang lain yang mungkin bahkan lebih dekat kepada Wahyu pasal yang ke-22. Kita boleh lihat itu di dalam Yehezkiel pasal yang ke-47. Saya coba buka Alkitab saya, Yehezkiel pasal yang ke-47. Saya akan mulai baca dari ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur.
sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu kemudian saya mau bacakan ayat yang ke 5 dan ayat yang ke-6. Sekali lagi dikatakan, ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu telah meninggi sehingga orang dapat berenang, sebuah sungai. Lalu kemudian ayat yang berikut, ayat yang ke-7, dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara, ini yang saya mau garis bawahi sangat penting, dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga ayat 9, kemana saja air itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab di mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Kemana saja air itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ini menggambarkan tentang sebuah penglihatan yang dituliskan dalam kitab Yeskiel, bahwa air yang mengalir dari bait suci itu dikatakan menjadi sebuah sungai, dan pada waktu ia kena pada Laut Asin, ya, ini ada kaitannya dengan laut mati yang sangat asin itu, maka air itu pun menjadi tawar. Yang tadinya laut itu tidak bisa memberikan kehidupan, sekarang laut itu bisa memberikan kehidupan. Ini menggambarkan kuasa kehidupan yang diberikan oleh air tersebut. Ini tidak digenapi di zaman orang Israel, tetapi kemudian di dalam Wahyu 22 penglihatan ini digenapi, di mana air itu disebut sebagai air kehidupan. Bahkan di ayat 2 tadi, Wahyu 22 ayat 2 mengatakan bahwa ada pohon kehidupan yang tumbuh di tepi sungai air kehidupan tersebut. Kitab Wahyu menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang yang berasal dari Alkitab Perjanjian Lama untuk memberikan kepada kita makna-makna tertentu. Kalau begitu, apa maknanya? Bahwa ada air kehidupan yang keluar dari takhta Allah itu. Ini menggambarkan bahwa manusia yang sudah berdosa itu, yang dikeluarkan dari Eden, kini mempunyai akses langsung kepada air kehidupan itu, kepada pohon kehidupan itu. Bahkan takhta itu disebut sebagai takhta Allah dan takhta anak domba. Dengan demikian, takhta Allah, anak domba itu, Yesus Kristus, adalah merupakan sumber kehidupan. Ini juga disampaikan kepada kita untuk menjadi kontras dengan sungai yang lain, di mana sungai ini dituliskan juga di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-16, nama sungai itu di ayat yang ke-12 mengatakan, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya sehingga supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu kemudian ayat 13, aku melihat dari mulut naga, mulut binatang, mulut nabi palsu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Sungai Efrat dikaitkan sangat erat dengan Babylon, dan dalam kitab Wahyu, Babylon itu adalah Babylon atau Babel rohani.
Dengan demikian, sungai air kehidupan itu merupakan kontras daripada apa yang disediakan oleh persekutuan jahat itu, yang dipimpin oleh naga itu atau setan itu, di mana pengikut-pengikutnya berada di dalam suatu sistem kejahatan yang disebut sebagai Babel. Sungai Efrat adalah merupakan lambang dari Babel itu. Bagi umat-umat Allah, yang ia sediakan bukan sungai Efrat itu. Saya teringat kepada suatu catatan dalam kitab Mazmur yang dituliskan, karena tidak semua pasal dalam kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Ada juga Mazmur yang ditulis oleh Musa dan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Salah satunya adalah Mazmur tentang keadaan orang Israel pada waktu mereka berada dalam pembuangan di Babel. Kita buka dalam Mazmur 137. Dikatakan di sana, ayat 1 saya mulai, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Ya. Jadi mereka duduk di sungai di Babel, dan itu adalah sungai Efrat, dan di sana mereka menangis mengingat Sion. Seindah apapun Babel, tanah di mana mereka dibuang, negeri di mana orang Israel itu dibuang pada saat itu, maka tidak ada yang lebih indah bagi mereka daripada Sion atau Yerusalem, walaupun saat itu Yerusalem telah menjadi reruntuhan, telah dihancurkan. Seindah apapun sungai Efrat itu, ya, sungai yang mengalir di negeri mereka itu lebih indah. Nah, di dalam Wahyu 22 dikatakan kepada kita bahwa di langit yang baru dan bumi yang baru ada sebuah sungai yang disebut sungai air kehidupan, yang merupakan suatu penggenapan janji bagi kerinduan umat-umat Allah untuk kembali ke rumah, untuk tinggal bersama-sama dengan Allah mereka, dengan Yesus Kristus. Ini menggambarkan kepada kita ketidakberadaannya dosa lagi. Dosa sudah dihapuskan, yang ada hanyalah kehidupan yang kekal. Jadi bahasa-bahasa di dalam Perjanjian Lama digunakan untuk menggambarkan keadaan hidup kekal yang akan dialami atau dinikmati oleh umat Tuhan selama-lamanya nanti di dalam kerajaan sorga, di langit yang baru dan bumi yang baru. Saya pikir demikian. Terima kasih.